standarnya yang sebenarnya. Dan semua orang, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, pasti mangap gitu. Saya nggak pernah bunuh. Tuhan bilang, kamu kalau benci sama orang udah kebunuh, tahu? Gitu kira-kira ya. Saya nggak pernah berzina. Kamu melihat perempuan menginginkan dalam hati, sudah berzina dalam hati. Ya, dan ya tapi kan zina perbuatan sama zina dalam hati beda. Enggak juga. Dosa gede, dosa kecil sama. Ya, dan mesti congkel mata, potong tangan. Standarnya dikembalikan tinggi pada standar surga. Ya, tetapi puji Tuhan dia nggak berdiam aja di bukit itu dan bilang gini, nggak mau tahu ya, kalau kamu nggak sampai naik, nggak bisa ke atas, mampus semua. Nggak, tapi dia turun. Dia turun dari bukit, dia turun. Dan orang pertama yang dia temui adalah orang kusta. Ya, di Matius 8 kalau sudah baca. Dan orang kusta dia bilang gini, kira-kira ada pakai bahasa saya ya, Tuhan, kalau Tuhan bisa lah nyembuhin saya. Dia nggak meragukan kalau Tuhan itu sanggup. Yes, bukankah kita orang yang percaya Tuhan ya? Semua orang beragama, nah, Tuhan sanggup nggak? Sanggup, ya kan? Tuhan sanggup nggak membuat yang nggak ada jadi ada? Sanggup. 5 roti 2 ikan lebih makan 5.000 orang. Kita baca, tapi Tuhan sanggup nggak sekarang? Kita pasti bilang sanggup, benar nggak? Nah, tapi yang dia pertanyakan, yang dia wondering adalah Tuhan mau nggak? Itu masalah. Tuhan mau nggak? Kalau engkau mau Tuhan, aku sembuh. Tapi kalau engkau nggak mau, ya nggak bisa dong. Ya, jadi ini yang menjadi seringkali persoalan manusia ya. Apalagi makanya kita bersyukur Tuhan itu turun dari surga mulia, Tuhan itu turun. Sama-sama katakan turun. Ya, jadi turun ke tempat kita, ya ke level kita. Dan 2 minggu lalu berarti ya, kita masuk dalam seri The Last, The Least, The Lost. Ya, kita udah dengerin bagaimana orang-orang yang terdahulu, yang terbelakang, ya. Kalau terbelakang pikirannya gimana Pak? Termasuklah, ya. Yang terbelakang, yang nggak diperhitungkan terbelakang, pemungut cukai, orang pemungut cukai, orang pejina, orang penjahat, datang kepada Yesus. Yesus menerima mereka. Ya. Dan kita udah lihat artinya itu gaya Tuhan. Sama-sama katakan gaya Tuhan. Ya, kita perhatikan gaya Tuhan dan kita mau lihat lagi. Kalau yang the least gimana? Yang kecil. Ya. Atau mungkin kita merasa gini, enggak gue nggak kecil-kecil tuh ini, gue hebat kok, banyak ini. Terus sikap apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita tahu orang datang kepada Tuhan dengan Tuhan, ini gue hebat. Tuhan selalu bisa menemukan kurangnya dari setiap orang. Jadi percuma datang dengan model begitu. Ya, percuma. Karena gaya kayak gitu tuh mungkin ya yang saya lihat ini Tuhan, ya bukan mungkin, Tuhan bilang gitu ya. Aku nggak suka dengan proud ya, kesombongan ya. Jadi kesombongan itu awal kejatuhan. Kesombongan itu nggak kena gitu sama Tuhan gitu, nggak kena, nggak nyambung ya. Tapi kita juga lihat orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, artinya mempunyai, kalau udah tahu gitu pendekatan jangan gitu dong, ya kan? Ya memang nggak mudah bagi manusia untuk nggak proud, makanya atau nggak sombong. Makanya kita belajar kasih karunia itu semakin dalam, ya, semakin berlimpah. Sehingga waktu kita bilang, waktu kita genuine, kita asli, ya, mengatakan semuanya kasih karunia, none of me, all of Jesus, itu genuine, ya, asli, ya, bukan dibuat-buat, bukan palsu. Dan
itu mengalir dalam kehidupan kita sehingga kita selalu punya konektivitas yang baik gitu ya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, karena gayanya Tuhan itu ya kalau dipaksakan nggak bisa soalnya. Ya, saya mau sombong, tapi di Bapak kasih karunia bisa nggak? Nggak nyambung gitu ya. Karena kesombongan itu drive-nya dengan effort gitu, dengan saya, ya, dengan gua gitu, ya, dan nggak nyambung, nggak nyampe, ya. Nah, jadi kenapa Tuhan memakai yang tiada berarti, yang jelas kita udah 2 minggu lalu ya, yang the least, yang terkecil, ya. Kita lihat Tuhan di Amsal, beberapa Amsal 6, Amsal 20 berapa gitu ya. Coba belajar sama semut gitu. Saya ngomong ke Martin, kenapa ya kita diajarin lihat Raja Wali, lihat domba kan jatuh di lubang, ya, gak ada artinya, tapi gembala itu mau turun, ya. Belajar dari burung pipit 5 ekor, 2 ekor 1 duit, 5 ekor, kalau 2 duit dapat 5 ekor berarti 1, ya. Saudara, yang nggak berarti gitu. Dan orang kusta, ya, yang kalau di perjanjian lama harus berkata najis, 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 ya, itu benar-benar sebenarnya mungkin di depannya the lost itu dia udah hilang, udah dibuang sama keluarganya, ya, udah hilang, ya, dia udah hilang dari sosialnya, udah dibuang, ya, bahkan dia harus ngomong, ya, dan kusta itu lambang dosa, ya, kita udah terbuang, kita udah terhilang semua sebenarnya, ya, dan justru ada harapan, ya, di dalam grace, ya, justru itulah paradoksnya, itulah suatu yang kita pikir orang itu harus memilih. Kalau misalnya kita beli speaker, ya, cari merek yang paling bagus nih, cari yang paling murah tapi paling bagus misalnya gitu ya. Biasanya begitu, ya. Tapi Tuhan cari orang yang the least, yang terkecil, ya. Belajar pada semut kita, ya. Berarti apa? Tuh semut aja, misalnya dulu kita pikir belajar apa sih Tuhan? Biar gak ada pemimpinnya tuh, baris dengan teratur. Kita pikir siapa yang bisa ngajarin itu semut kalau bukan Tuhan? Ya, dia mengumpulkan di lumbung pada musim dingin, sehingga waktu musim dingin mereka nggak kelaparan. Hebat nggak tuh semut? Bukan hebat. Tuhan mau tunjukin bahwa semut aja Tuhan perhatikan, Tuhan yang supply. Ya, tapi kan itu insting dia. Emangnya dari mana? Hah? Dari mana kalau bukan dari Tuhan? Ya, kita lihat lungfish, ikan paru-paru, di beton, di batu, bukan di beton, jadi batu bata, bertahun-tahun bisa hidup lagi. Ya, saudara, begitu hebatnya kehidupan. Ya, dan kalau kusta udah gak ada obat pada waktu itu. Ya, zaman sekarang juga, ya kata yang dokter-dokter yang nggak biasanya ditaruh ya di semacam apa tuh, karantina, ya, supaya nggak lepak orang lain. Tapi ada obatnya, ya, ditahan ininya, nggak bisa berkembang lagi mungkin. Tapi ya depan, ya. Nah, mengapa Tuhan memakai yang tiada berarti, ya? Jadi saudara, ini supaya kita sadar, ya, kenapa ya di sini diajarkan none of us, all of Jesus. Lord, I cannot, but you can. Ya, kita mungkin berkata itu awalnya ya kayak refleks aja lah, udah jadi gede dah gitu. Tapi makin lama kita makin mengerti, ya, bahwa ada gaya Tuhan itu. Nah, yang mana nih? Yang ini nih, ya. Oke. Feedback nih di sini. Oke. Ya. Agar orang tahu bahwa semua hanya karena favor. Sama-sama katakan favor. Ya, kemurahan Tuhan. Mana tahu Ibu Evelyn, ya, dia nggak punya pengalaman, dia punya pengalaman tulus, polos.
pen friend gitu ya. Mana tahu dunia begitu kejam. Padahal umurnya mungkin lebih banyak dari kita. Ya sama ya. Mana tahu kayak tadi kita lihat pagi-pagi ya, begitu anak kecil main ayunan, gubrak aja, bapaknya tangkap ya, favor. Dan kita dibungkus sama favor, dimahkotai sama favor ya. Mulai kalau kita mengerti bahwa maksudnya Tuhan ya, bahwa dia datang dari surga ke bumi ya, mengambil tempat yang paling kecil ya, di keluarga yang kecil, keluarga Maria, Yusuf, tunangannya ya, itu supaya apa? Supaya bisa meraup ya, menyerap gitu ya, sampai bawah gitu, sampai level bawah. Dari mana Bapak tahu Maria sama Yusuf miskin? Tahu, baca di Alkitab ya, persembahannya aja terkukur. Hanya orang yang sederhana, orang yang miskin, yang persembahannya ke bait Allah itu terkukur. Ya, biasanya minimal ya domba. Ya, yang lebih kaya mungkin dombanya banyak, atau sapi lembu ya, yang lebih punya uang lebih lagi. Kalau nggak percaya, coba aja beli ya. Dulu sih kalau saya beli merpati 10.000 dapat dulu masih kecil ya, sekarang mungkin lebih. Ya, tapi kalau beli kambing udah jutaan ya, kalau beli sapi udah puluhan juta. Oke, mungkin sekarang ratusan juta mungkin ya. Jadi the list ya, jadi semut dijadiin Ant-Man. Ant-Man tuh dijadiin pahlawan ya, dan yang tiada berarti dijadiin berarti. Cuma mesti tahu gayanya Tuhan ya. Jadi gini deh, kita terus belajar makan grace setiap kali, setiap hari, setiap minggu kalau datang ya, itu membuat kita itu semakin, oh kita tahu arahnya bukan untuk proud, untuk sombong, tetapi untuk menerima semua supply Tuhan, tidak khawatir, tidak takut, tetapi effortless menjadi humble ya, rendah hati. Effortless loh saudara ya. Jangan percaya sama sikap yang ngomong di depan ini ya. Kalau nggak grace, kalau dia ngomong palsu aja, nggak genuine, nggak asli ya, sudah cepat atau lambat pasti sombong orang gitu ya kan. Apalagi kalau berhasil gitu ya. Tapi kita bersyukur, minggu lalu, 2 minggu lalu kita dengar ya, orang dengan kesombongan, oh cepat, yang menang bukan buat yang cepat kok, peperangan bukan buat yang kuat kok katanya. Bukan hanya ya, karena apa? Karena ada nasib sial katanya. Mengenai semua itu kata Khotbah ya, Khotbah 9 dan 11 ya, kata Salomo. Saudara, orang-orang sombong di bumi ini jatuh saudara ya. Makanya ada beberapa orang walaupun dia nggak Kristen, kalau dia humble, dia bisa rendah hati, lebih selamat gitu hidupnya ya. Tetapi tetap kena ya, karena ada nasib sial katanya di bawah mati hari ini ya. Ini bukan ngancam-ngancam, bukan. Itu yang diamati oleh Salomo ya. Dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus, kita di dalam Tuhan Yesus di atas matahari. Amin, amin ya. Kasih tahu kiri kanan, kalau kamu mah di atas matahari, di atas matahari, amin. Ya, ya, di atas matahari saudara ya. Saudara mau percaya nggak percaya, kalau hidup di bawah matahari ya, ditawarin, kalau nggak percaya tuh sama apa tuh, marketing asuransi kan, mana bisa adalah apa pasti ada kecelakaannya ya kan, pasti gitu ya kan. Dan kita pasti kalah ya kan? Tapi kalau di atas matahari, mana ada Pak ditebus dari segala destruction. Orang pasti ada kecelakaannya. Tapi Tuhan ngomong ya, ditebus dari segala destruction itu kalau kamu percaya segala dosamu diampuni. Syaratnya gimana? Ya, ingat kata Martin, jangan lupa, ingat keuntungan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lihat aja, benar nggak? Ya, saya beberapa waktu lalu baca pahlawan-pahlawan iman. Ya, asalnya dari yang terkecil. Kita baca ya di Ibrani 11 ayat yang ke-32 ya.
32 mulai ya. Penulis Ibrani 11, Paulus menceritakan tentang ada Abraham, ada Musa, ya dan sebagainya yang dia sebut. Terus dia bilang gini, ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Maksudnya siapa lagi? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ya, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, kalau mereka ini semua, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, ini pahlawan-pahlawan kayak Ant-Man tadi atau kayak Superman, nggak ada ceritanya. Apa hubungan? Ya tentu aja bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan atau pasukannya banyak. Ya, apa poinnya? Kayak iklan gitu ya. Apa poinnya tuh kalau lu nelpon ukuran lemarinya segini ya, wajahnya segini, apa poinnya katanya? Ya, apa poinnya mencet-mencet lift biar cepat katanya? Nggak ada poin. Ya justru Tuhan mau kasih lihat kepada kita bahwa Gideon itu seorang yang dia sendiri bilang, ya saya dari kaum yang terkecil, kalau yaitu Manasye. Dan kalau kita cek Manasye di bilangan, memang jumlahnya paling kecil. Jumlah sukunya paling kecil, ya. Dan aku anak paling kecil. Nah, ada harapan kan? Ada harapan nggak buat kita dan semuanya? Ya, waktu kita bilang saya nggak dianggap, saya mati, ya. Saya di keluarga udah deh, yang paling dilupakan. Ada si Daud, ya. Ada Barak. Barak bilang, jangan gue deh. Itu si Sera tuh punya kereta besinya aja ada 900. Ya, kalau sekarang punya pesawat tempur kali dia itu. Ya, F-16 atau sekarang F berapa saya nggak tahu. Saudara, Tuhan gayanya mengambil yang kecil. Untuk apa? Ya, untuk menaklukkan kerajaan, menutup mulut singa, mengamalkan kebenaran nanti apa? Dia ngomong jadi, ya Nabi, ya api yang dahsyat dipadamkan. Gimana caranya ya? Dimasukin gua singa, dimasukin api zamannya Daniel, ya memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Saudara jangan main-main, ya memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Kita udah belajar. God is my strength. Tadi juga kita nyanyi, ya Tuhan itu kekuatan kita. Mungkin kalau biasa kita nyanyi kita sambil lalu aja. Tetapi by grace kita bisa ngerti bahwa kita ini semut yang bisa jadi Ant-Man gitu. Ya, udah nggak nonton ya, saya nonton Ant-Man. Ya. Kenapa? Karena ada Yesus yang di dalamnya. Kita perhatikan pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, ya. Dan siapa mereka? Ya, agak lambat. Ya Gideon, jadi penakut karena kecil dari suku yang terkecil. Nanti kita lihat lagi Gideon pelan-pelan ya. Barak, penakut yang mengejar panglima Sisera yang punya kereta besi. Kenapa dia penakut? Dia bilang Deborah aja deh, maju Deborah aja. Kalau lu nggak maju, gua nggak maju katanya. Ya, tetapi Tuhan tulis, Tuhan nggak lihat kelemahannya. Nah itu hebatnya. Ya, Tuhan nggak singgung-singgung. Nah kan semut lu, dulu semut lu semut lu. Enggak, Tuhan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu, ya, waktu kita terima, Lord, I'm nothing, but you are everything, ya kan? Engkau segalanya. Ya, waktu kita bilang ini, Tuhan, Engkau kesembuhanku. Tuhan tuh seneng gitu, pintar nih anaknya. Engkau kekuatanku. Ya, jadi Tuhan berulang-ulang saya bilang di tempat ini, Tuhan gak bilang ini, lu rese lu. Enggak. Tuhan, Engkau kekayaanku. Nah, kalau kita mengerti gayanya Tuhan, ya, waktu kita lakukan itu kita praktisnya
nggak terdakwa gitu. Ya, dulu seringkali kenapa kita ragu ya? Ya, kita lebih gampang nyari obat atau apa? Lebih gampang loh. Kenapa? Karena kelihatan tuh obat. Daripada bisa bilang gini, Tuhan adalah sembuhku, Kristus adalah my healer, Kristus adalah kekayaanku. Ya, ada yang jauh lebih mudah kan, cuma ngomong doang kan? Jauh lebih mudah. Tetapi keraguan itu mulai menjadi nafsu, gitu ya. Wajar. Gideon juga nanti gitu. Nanti kita lihat ya. Simpson anak perempuan mandul, ya, mamanya mandul. Ya, beberapa orang Samuel juga anak perempuan mandul. Beberapa orang Tuhan ambil dari orang-orang yang nothing gitu, yang mamanya kalau mandul itu udah dibuang sama keluarganya. Bukan dibuang ya. Zaman dulu tuh istilahnya kalau seorang istri tidak punya anak tuh udah tercela gitu. Ya, dengarnya cuma celaan aja dari keluarganya. Ya, makanya waktu Tuhan tuh pilih spesial orang yang mandul, terus anaknya dijadiin hero, pahlawan. Itu orang selalu bilang gini, gila ya, luar biasa, ini pasti Tuhan. Ya, itu pasti Tuhan. Kita ingat juga misalnya Ruth, ya, sampai orang bilang ini pasti Tuhan. Ya, jadi itu luar biasa kalau kita ngerti. Oh, Tuhan tuh ambil, dan seringkali, dan itu gayanya yang the least, yang terkecil. Ya, Daud gembala 2 ekor tidak diperhitungkan. Kalau saudara nanti kita lihat ya. Samuel anak perempuan mandul, para nabi yang tidak masuk hitungan. Ya, banyak kali kita baca ya, Yeremia yang kecil-kecil gitu ya. Apalagi nabi kecil disebutnya juga, Hosea dan segala macam. Ya, Mika. Ya, tapi Tuhan spesial. Hanya mau menunjukkan apa? Semua karena perbuatan. Ya. Dan ketika kita mengerti itu, ya, apapun posisi saudara dan saya, baik yang merasa terbuang atau kecil, ada harapan. Ya, atau yang merasa gini, tapi hidup gue udah lumayan lah. Kita tahu diri gitu ya. Kita datang kepada Tuhan, kita tahu menyembah. Ya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara, itu menyembah, sujud menyembah, itu action, ya, tindakan daripada meninggikan Tuhan. Tuhan yang besar gitu, saya yang kecil. Ya, itu tindakan praktis sekali, ya, bahwa sehingga waktu kita menyembah Dia, kita tahu Tuhan hanya Engkau yang besar dalam hidup saya. Amin. Ya. Gideon, siapakah Gideon menurut pemandangannya? Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3-4. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Ya, paling kecil dalam suku Manasye, disebut sukunya. Ya, saya senang sekarang ya. Ini buat ini aja, intermezzo sedikit. Saudara, ketika kita ngerti Grace dengan kacamata kasih karunia, ya, ayat-ayat yang tadinya dulu sambil lalu, Yesus turun dari bukit misalnya gitu ya, kita baca mungkin seret aja gitu. Sekarang jadi jelas gitu, jadi terang. Ayat-ayat yang simpel. Suku Manasye, urusannya apa Tuhan suku Manasye? Coba lihat suku Manasye, suku yang paling kecil gitu ya. Dari suku-suku 12 suku yang lain, di bilangan ditulis, angkanya ditulis. Kalau nggak salah 32.000, yang lain udah 35.000, 40.000 ya. Misalnya seperti itu. Dan dia dipakai buat apa? Ya, ada Midian, ada Amalek. Midian itu datang pada waktu itu, memang orang Israel disebutnya membelakangi Tuhan. Ya, ini biasa nih orang Israel ya, dengan gaya performance diri, gampang banget membelakangi Tuhan, ya, melupakan Tuhan. Karena itu lihat ke diri,
Ya. Nah, tapi oke lah, di hakim-hakim Tuhan kirim hakim-hakim. Tuhan tetap setia walaupun mereka nggak setia. Ya, Tuhan lihat mereka itu Midian itu kalau sudah baca di hakim-hakim 6, ya itu spesial kalau orang Israel itu lagi menuai, ya panen, dia datang, ya dia datang. Sampai orang Israel tuh bukan hanya miskin, melarat disebutnya, melarat. Ya, ada harapan kan, saudara ya? Sengaja makasih gini, ada harapannya. Iblis yang sampai melarat, bikin orang melarat tuh Tuhan bikin penyelamat lewat Gideon. Gideon juga lagi ditemuin, dia lagi numbuk gandum, ya disebutnya di tempat pemerasan anggur. Nggak tepat. Kenapa Gideon di sini? Ya aku ngumpet dong supaya kamuflase, ya orang Midian, orang Amalek nggak kepikir kayak gitu ya. Makanya dia ngumpet sembunyi. Ya, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa kamu bilang aku gagah perkasa? Aku orang yang suku yang paling kecil, kau yang paling kecil, suku Manasye yang tahu sendiri kan, hitung aja tuh paling dikit, ya kan? Dari anak yang paling kecil. Ya. Tapi Tuhan nggak mau tahu. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara bayangin Tuhan, ya orang Israel sampai dibilang melarat, dan demikian takutnya sama orang Midian dan Amalek. Ya, mereka begitu takut, tapi Tuhan bangkitkan si Ant-Man ini, si semut ini, ya, untuk aku menyertai kau dan mengalahkan orang Midian sampai habis. Wow, ya. Jadi ekstrim Tuhan, ekstrim. Bukan suatu yang dia pakai. Cari dia paling gede deh, badannya deh di seluruh Israel. Pernah kan terjadi kan, kali raja yang paling gede. Wah, ada Saul paling gede. Tapi Saul juga orangnya pada waktu itu dia tahu, saya suku Benyamin, paling kecil, ya, tahu diri. Tetapi kemudian hilang, ya, rasa kasih karunia itu, favor itu hilang dalam hidupnya. Ya, dia mulai bilang gini, lu lihat muka gua dong, kira-kira gua, ya, dia lakukan hal-hal yang nggak semestinya dia lakukan, ya. Jadi kita tahu, even seorang itu Kristen, even kita lahir sebagai orang Kristen, kalau kita nggak mengerti kasih karunia, cepat atau lambat kesombongan itu masuk. Tetapi kita bersyukur hari-hari ini, ya, kita orang-orang yang beroleh kasih karunia, favor Tuhan, ya, sehingga kita bisa ting gitu, bisa tirainya tuh kebuka. Iya ya, Yesus segalanya lakukan buat saya. Nggak ada lunya loh. Nanti lu nggak bisa berbangga hati loh. Bodoh amat, ya. Waktu Tuhan kita tinggikan, ini Tuhan angkat, Daud Tuhan angkat, Barak, Yefta, ya. Saudara kenapa jadi mesti mikirin, ya? Ketika orang gak paham bahwa gayanya Tuhan itu mencari yang even yang the least, yang kecil, ya, yang nanti. Supaya akulah yang menyertai kau, ya. Kita mengerti sekarang, ya, di perjanjian di Ibrani 7, I will, aku akan. Kalau dulu kamu harus, sekarang aku akan, Tuhan akan. Ya, perjanjiannya sudah berubah, amin. Ya, luar biasa Tuhan, amin. Ya, saudara dan saya itu nggak hanya kita bisa sombongin, kesalahan kita aja seperti kain kotor, ya kan? Apa yang perlu dibanggakan? Ya, kalau kamu mau bermegahlah karena kau mengenal aku, karena kau mengenal Yesus itu siapa. Ya, makanya kita membanggakan Yesus, walaupun orang akan berkata, sombong lu, bilang I am the righteousness of God in Christ, berarti lu sombong dong.
Masalah kebenaran Tuhan. Tahan dulu, bisa baca nggak? Pelan-pelan. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran gua. Tetapi karena mereka melihat, seringkali orang melihat dari luar. Ini yang baik. Ya udah kalau dari luar mereka lihat sombong, ya. Tetapi kita menyombongkan, membanggakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita Ibrani Hakim 6 itu from zero to hero, ya. Kalau saya baca, coba saudara lihat from zero to hero di ya. From zero karena dia berjuang, karena dia melakukan kekuatan, berani bayar harga, berani bayar, maka dia jadi hero. Nah, seringkali dunia menyatakan gitu, ya. Tetapi dari nol jadi pahlawan hanya karena favor. Amin. Halo, amin. Ya, jadi tahu kiri kanan deh. Karena favor gitu. Amin. Dan saudara ada harapan. Kan favor bilang ini, aku memahkoti kamu dengan favor. Amin. Saya dimahkoti dengan favor. Saudara ada di pekerjaan, ada favor Tuhan. Ya, mau diwawancara, ada favor Tuhan. Mau ketemu klien, mau ketemu bos, mau ketemu apa, ada favor Tuhan. Ya, kenapa? Nah, itu jaminan kita. Ya. Amin. Ya. Nah, kita lihat si Daud, ya. Anak terkecil jadi pembunuh raksasa. Ya. Ini pasal yang kasih gambar, ya. Don't be the giant conscious, be rest conscious. Jangan kesadaran raksasa, jadilah kesadaran rest. Kenapa orang punya kesadaran rest? Ya, karena favor. Kalau dia tahu dia jalan dengan favor Tuhan, ya, dia jadi kelihatannya jadi kayak sombong gitu, ya. Kaya loh, ya. Kenapa? Karena dunia itu gak kenal dengan favor Tuhan. Ya, jadi waktu Daud datang ke Raja Saul, saya ini Tuanku Raja, itu siapa sih itu orang ngoceh kurang ajar banget, bukan. Maksudnya nantangin tentara Tuhan gitu. Kurang ajar banget sih tuh. Lu siapa lu? Gitu ya kan? Ya. Si Saul itu sampai aku ini biasa, mungkin Daud juga ngerasa ya kan, muka merah-merahan. Ya, Goliat aja bilang ini siapa sih anak kecil? Ya, anak kecil. Ya, benar-benar anak kecil, ya, dan memang kecil juga dibandingkan Goliat. Ya, dibandingkan Saul juga kecil, karena Saul sebahu lebih tinggi dari yang lain-lain. Ya, dan Daud belum sampai maturity-nya, belum sampai kedewasaan yang penuh, jadi dia kecil, ya. Dan menurut saya dimain-mainin akhirnya sama Saul. Ini pakai nih baju gua kegedean, tapi Daud pakai juga karena dia raja. Si Saul itu, ya. Jadi ya, saya ini biasa membalakan kambing domba ayah saya, ya. Dan kalau singa itu datang, saya tangkap tuh janggutnya, dia bawa domba, saya kejar, pukul, ya. Beruang juga gitu. Biasa saya tuh mengalahkan singa dan beruang, ya. Harusnya tanya, siapa yang bisa anak kecil mengalahkan singa dan beruang? Anak gede juga nggak ada yang bisa. Ya, saudara cari deh orang yang paling kuat sedunia zaman sekarang, lawan itu sama singa, nggak ada yang bisa menang, ya. Tetapi di Alkitab kita lihat ada dua orang, Simpson menang lawan singa, ya. Daud menang lawan singa. Saudara, kekuatan mana? Ayo, jangan bentar-bentar kita bilang nggak mungkin. Ya, memang nggak mungkin bagi Simpson, bagi Daud, ya. Tetapi karena favor Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena ada harta di dalam ini, ada pengurapan Tuhan, pasti Tuhan. Dan gitu aja poinnya. Amin. Halo, ya. Dan waktu disuruh lawan, ya, 1 Samuel 17:40 kita baca sama-sama, ya. Waktu dia maju, ayo kita baca dulu 3:4. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya,
Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya, jadi Daud ambil tongkat, dikasih pedang, berat Saul buat tongkat aja. Otoritas, ya, tongkat, gembala, ya, selalu melambangkan apa? Ya, melambangkan otoritas kuasa dari Tuhan, ya. Dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, ya, batu kerikil, batu licin. Ya, kita pernah setel di sini ya. Tuhan pakai yang nothing, batu, ditaruh di kantung gembala. Ya, gembala adalah profesi yang paling rendah pada zaman itu. Ya, apalagi orang Mesir kadang-kadang nggak sekali. Ya, dan itulah juga Yesus datang, malaikat-malaikat datang kepada gembala untuk lihat. Ya, jadi ada suatu gaya yang kita lihat Tuhan tuh kayak gini. Ya, kita juga nggak perlu manipulated gitu ya, atau nipu diri ya kan, pura-pura miskin, bukan ya, tetapi tahu ya bahwa gaya Tuhan itu anti kesombongan ya, dan gaya Tuhan itu pengen nunjukin gini, gue yang gede ya, raksasa gede, makin gede makin bagus. Gue cari yang paling kecil deh, ya, yang paling kecil, yang paling sederhana. Senjata apa yang paling sederhana? Ketepel Pak. Ya udah ketepel aja. Ya, dibanding tombak, dibanding pedang, dibanding panah mungkin ya. Dipegang tangannya demikian yang benar-benar di sini. Singkat cerita, selesai Goliat tuh. Nah kalau kita baca di dalam satu Samuel 17, 40 berikutnya. Ya, Saul nanya sama Abner, panglima Israel, siapa sih itu? Anak siapa sih itu? Ya, waktu saya baca itu, saya lagi Saul, ya, dia lihat apa yang kelihatan, dan dia tuh sama sekali nggak anggap itu namanya Daud waktu datang. Cuma dia pikir gini, dari semua orang, termasuk dia, yang berani lawan cuma dia anak ini aja. Cuma anak ini aja, dan dia udah lupa. Ya, dia tanya lagi, anak siapa sih itu? Nggak tahu, kata si Abner, nggak tahu anak siapa tuh. Ya, dan Daud datang bawa kepalanya Goliat kepada raja. Dia bilang, saya anak Isai. Ya, saudara lihat bahwa, dan kita lihat, anak siapa kita? Dunia boleh nggak anggap kita semua, siapapun boleh lihat kita kecil, tetapi apa yang ada di dalam kita itu yang luar biasa. Ya, dan saya merindukan kita semua ini waktu punya, oh itu key-nya, ya, none of me, all of Jesus, none of me, all of Jesus. Ya, Lord I cannot but you can. Ya, itu. Dan seringkali kita pikir juga kalau kita nonton film Simpson, ya, kita pikir dia apa badannya gede, ya. Kalau pemerannya mungkin Arnold Schwarzenegger, oh udah tua Pak. Siapa lagi ya? Saya nggak tahu lagi ya, zaman sekarang. Yang badannya gede, yang main Thor mungkin, ya kan? Sudah Thor? Apa Thor? Marvel, ya, yang badannya gede, ya. Waktu terakhir dia main, oh siapa sih bintang filmnya nggak tahu lah ya. Dia main apa? Sound of the Sea, Heart of the Sea, jadi kurus. Ya, tapi udah. Saudara, dia rambutnya panjang dari kecil. Kenapa? Karena dia janji katanya kepada mamanya, nanti anakku jangan dipotong ya rambutnya. Ya, dan badannya juga kurus. Ya, supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang dia peroleh itu bukan dirinya sendiri. Amin. Ya, bukan dirinya. Ya, dia angkat itu gerbangnya Filistin. Ya, dia tangkap itu fox namanya, rubah. Wah, bakar. Ya, dia bunuh dengan rahangnya keledai orang Filistin, ratusan atau sampai ribuan orang. Ya, saudara, kenapa Tuhan pakai yang kecil? Ya, supaya nyata
bahwa semua itu hanya favor Tuhan. Ya, jadi makin lama kita makin ngerti, ya, bahwa Yesus dalam bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat 7 kita baca sama-sama. 3:4. Tetapi harta ini kami punya yang lebih keras. 3:4. Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana tanah liat nih kita. Ya, kalau masih ada kegagalan, saudara bilang, saya masih gagal, Tuhan nggak bisa deh. Salah pendekatannya gitu. Ya, saya nggak mempromosikan kegagalan dosa atau kesalahan, enggak. Ya, waktu kesalahan itu ada dalam hidup kita, waktu kegagalan itu ada dalam hidup kita. Ya, waktu ketidakkudusan bahkan terjadi dalam hidup Tuhan, saya nggak berusaha untuk kudus, tapi Engkaulah kekudusan saya. Tuhan, saya nggak berusaha untuk benar. Kalau saya berusaha pasti saya gagal lagi. Tetapi Engkaulah kebenaran saya. Berarti nggak kita melangkah lebih? Ya, melangkah. Kenapa? Karena kita bilang, Tuhan, saya jaga kekudusan, saya jaga kekudusan. Tuhan lihat gini, ya kesian dulu. Gak akan bisa. Benar. Ya, saudara tahu, bukan hanya jemaat atau apa ya, orang-orang yang gede, pendeta-pendeta besar yang jatuh. Tetapi waktu dibilang harta yang kami punya adalah di dalam bejana tanah liat ini adalah Yesus. Ya, kita bilang Yesus kekudusan saya. Ada lemah-lemah, lu dari dulu juga lemah. Yesus kekuatan saya, Kristus kekuatan saya. Nah, sekalian saya lihat ke bejana ya. Bejana tanah liat. Ingat Gideon juga ya, bahwa buli-buli isi lilin di dalamnya, lampu yang pecahkan. Lama apa? Nih, belum tanah liat tuh nggak ada apa-apanya. Dipecahkan debu di tiap angin habis, saudara. Apa yang kita bisa mensombongkan? Kita udah belajar, makin lama kita makin belajar. Kita lihat yang semua sebesar apapun juga, ya. Kalau di bawah matahari ini, sooner or later, cepat atau lambat nasib siap. Bukan udah dikutukin tuh, udah begitu kata Salomo. Ya. Tetapi waktu kita mengerti, bejana tanah liat katanya yang di dalamnya apa? Yesus. Amin. Ya. Supaya nyata, sama-sama katakan supaya nyata. Ya. Saudara, Tuhan akan nyatakan. Tuhan bilang kepada Gideon, aku yang menyertai kamu yang akan buat itu Midian habis di hadapan kamu. Ya. Saudara, betapa bahagianya kalau kita ngerti kasih karunia ini. Dan ternyata Tuhan tuh nggak menahan kasih karunia-Nya sama sekali sama kita. Jangan kita ngerti dong, ya. Tuhan, hebat, saya bejana tanah liat. Yang hebat Engkau Tuhan, dan hebat di dalam aku. Kita apa dong, ya kan? Kristus adalah kekuatan saya. Ya, Kristus adalah kekuatan saya yang berlimpah-limpah, dibilang begitu. Terus kita bayangin apa? Kekuatan apa? Ayo. Kekuatan menahan penderitaan, Pak. Ya itu termasuk lah. Tetapi saudara, kekuatan seperti Simpson misalnya gitu. Saya pengen lihat juga Tuhan. Saya akan ngibarin ya. Itu ya. Itu kekuatan Simpson. Adalah terus kita bilang dalam hati kecil kita bilang, tuh spesial Simpson lu nggak bakal. Kekuatannya karena kita tetap bergumul. Ya, dengan kekuatan kita sendiri. Ya, dengan upaya kita sendiri masih ada nih digrinya. Cuma makin lama makin kita dengar, ya, kalau kita
senang gitu ya dengan melihat Yesus, memandang Yesus, melihat Yesus, memandang Yesus, melihat Yesus, memandang Yesus. Saudara, firman Tuhan katakan dia akan nyata loh. Kan nyata dalam kehidupan kita. Ya, gereja ini dari awal 3 tahun lalu, ya, benar-benar ya. Saya nggak punya gini, lu punya duit berapa kan? Punya modal berapa? Enggak punya. Pak, nanti saya support. Ya support setahun. Berikutnya, Pak dari mana Pak? Nggak tahu. Pas udah mau masuk, mau jatuh gini, ada lagi. Sekarang, ya sama aja. Tanya istri saya. Ya, jadi cuma mau bilang gini Tuhan, nyata kan? Bukan kekuatan lu, bukan. Tapi maunya gini Tuhan. Ya, kasih lewat saya Tuhan, saya lebih senang juga. Iya dong. Ya, Pak Melki minta, gue juga mau. Haleluya. Dan kasih saya lima kakak kekurangan buat saudara. Amin. Bukan jadi miskin ya. Nggak jadi lemah. Amin. Ya. Dan ya udah, kita cuma bilang Lord, I cannot, but you can. Kita udah di ujung. Udah sering kali di ujung. Ya, tahu deh. Ya. Yang terujung, yang terkecil, yang terbelakang. Ya. Cuman ternyata solusinya simpel sekali. Ya. Simpel sekali. Mulut kita bisa sih. Coba baca sama-sama. Lord, I cannot, but you can. Gitu. Gampang kan? Jadi kalau yang ini ngapalinnya hari ini gampang sekali. Cuma saudara powerful sekali loh. Ya. Tuhan, engkau sanggup. si Kusta bilang gitu. Ya, tapi engkau mau nggak? Nah, puji Tuhan, kita tahu kan di sini kan? Tuhan sanggup dan Tuhan mau nggak? Ayo pikir lagi. Tuhan mau nggak kasih saudara kesehatan sempurna? Tuhan mau nggak kasih saudara kekayaan perbenaran dari surga gitu? Mau nggak? Nah, pertanyaan berikutnya, saudara mau nggak? Mau kan? Ya kan? Sebenarnya gampang banget kan? Ya, gagal. Orang di luar sana nggak bisa Pak Melki begitu, nggak bisa. Berarti nggak mau. Dia bilang nggak bisa. Sebenarnya benar, nggak bisa. Nggak bisa, betul lu nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Ya, makanya kelihatan seperti ekstrim ada orang ngomong sebutan itu pokoknya lu Kristen ngaco lah gitu. Ngaco di mana? Ya, ngaco karena lu nggak mampu, gue nggak mampu, betul. Ya, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup dan Engkau mau. Kalau Engkau mau, aku bisa sembuh. Ya. Dan Tuhan bilang aku mau. Dan orang besar itu sembuh ya. Jadi jangan berkecil hati. Kita masuk kualifikasi. Ya, lihat ya. Ayat 27 dari 1 Korintus 1. Tetapi apa yang bodoh dari dunia ini? Saudara bodoh? Orang dibilang bodoh? Biarin, ya. Dipilih untuk memalukan yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia ini? Dipilihlah untuk memalukan apa yang kuat. Spesial gitu kan nih. Dan apa yang tidak terpandang dan hina dari dunia ini dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, ya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sudah lihat poinnya, ya? Yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti. Dan Tuhan poinnya, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri. Supaya orang bilang gini, iya sih Tuhan, tapi ada buahnya dong.
Ada buahnya kan Tuhan, ada buahnya. Kalau nggak ada buah lu nggak bisa, nggak salah lagi. Nggak ada urusan, ya. Saudara nggak mau lain memegangkan diri. Yang pastornya juga bilang nggak memegangkan diri. Pastornya bilang gini, Tuhan gak kekurangan kalau cuma perlu pelayan buat khotbah doang sih, itu malaikat satu gue kirim beres. Ya, makanya spesial dipilih yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti. Ya, ada harapan. Ya, treasure in clay jars. Ya, harta karun yaitu Yesus dalam bejana tanah. Jadi waktu kita gagal, waktu kita jatuh, waktu kita masih coba even sekarang loh ya, kita bilang dong gitu ya kan, Tuhan saya nggak berusaha untuk jadi baik, tapi Engkau kebaikan saya. Jangan cuma sepotong ya. Ini jangan salah paham nih, jangan salah paham. Ya, Tuhan saya memang bodoh, tapi Engkau pintar gitu loh gitu kira-kira ya. Tuhan saya memang suka lu sih lupa lo, udah tua lo. Tuhan saya lupa, tapi Engkau hikmat saya. Masalahnya waktu kita bilang Kau harta saya, saudara kok jadi orangnya, kalau jadi tambah pintar sih Mel, kalau jadi tambah muda sih, kalau jadi tambah kuat sih. Dan kita cuma bilang ini Tuhan dalam kuat. Ya, gimana orang yang terpandang? Dalam Lukas 8 dikatakan, maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus yang memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ya, di ayat yang lain dikatakan sudah mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus berdesak-desakan, didesak-desak orang banyak. Ya, di depan orang banyak, di depan kumpulan orang banyak. Yairus, ya, yang mewakili apa? Mungkin dia Farisi juga ya, itu jabatan. Mereka yang jelas dia ahli Taurat, ya kan? Dia kepala rumah ibadat. Dia tersungkur di depan Yesus. Tolong anak saya. Artinya apa? Dia menyembah, worship. Makanya tadi saya bilang waktu kita worship, sebenarnya kita bilang ya, Lord, I cannot, but you can. Engkau yang besar, saya kecil gitu. Amin. Ya. Kita jelas kita tersungkur di kaki Yesus adalah membesarkan Yesus. Yesus melakukan di depan banyak orang. Ya, to descend from a higher place to a lower. Ya, dia waktu sujud tersungkur tuh, ya, merendahkan diri dari tempat yang tinggi. Dia itu kepala rumah ibadah. Dia itu terhormat di depan semua orang, di depan rakyat, di jalanan. Dia turun merendahkan diri, dia tersungkur di depan Tuhan. Ya. Worship, bahasa Ibrani-nya sahat, tersungkur adalah worship. Ya, di sini digambarkan Yesus juga ikut jongkok lah. Tetapi di depan banyak orang, ya, saudara, di depan banyak orang, saya bilang sama anak saya, kamu belajar. Kalau yang bilang, nih, kalau dosen, kalau boleh, kok gue nggak boleh? Ya itu favor, ya itu kasih karunia. Ya, dia belajar, sama saya juga. Ya, kok bisa sih lu? Kata adik saya kemarin ya, dia datang kan, kok bisa sih lu lari 20-30 kali terus sampai berenang? Terus kok bisa kuat? Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Bener-bener, saya nggak mau kasih karunia. Bener-bener. Ya, bener-bener. Dan masih banyak lagi, terus dia nih. Ya, cuman ya seru aja gitu ya, Tuhan kasih satu-satu gitu ya, pengalaman satu-satu. Tanya ke Mika tuh, dia ngomong sama saya, Pipi, aku nanti kalau jadi ketua sel group gimana tahun depan? Ya silakan aja. Kenapa? Aku kalau ini selalu bersaksi loh bahwa kerjain tugas, bla 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 bla. Yang bagi dia boleh sama dosennya, bagi orang lain nggak boleh. Jadi orang ini lama-lama lihat tuh, benar-benar lihat perbedaannya. Lalu nyijilat klinik sama dosen, enggak. Ya dia nggak punya rasa syak atau rasa pikiran jahat aja sama dosen. Ya, punya secure dalam hatinya karena punya Yesus. Benar.
Anda tanya dia suka seru aja dia ngobrol-ngobrol gitu ya, ceritain. Ya, tapi ya udah, nggak usah malu aja bilang favor of God. Apa sih lu favor mulu? Favor, kemurahan Tuhan yang saya tidak layak terima. Amin. Saudara, amin, jelas ya? Gampang kan? Berarti tuntutannya nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan nih, ya? Nggak ada tuntutan. Ada tuntutan apa enggak? Hanya menerima. Lord, I cannot, ya, but you can. Worship, ya. Dia lahir di kandang, ya, dari Kristus 2015. Ya, dari situ aja kita lihat dia desain dari surga ke bumi, turun dari tempat tinggi ke tempat bukan hanya rendah. Kalau dulu yang paling rendah, yang paling rendah, benar nggak? Lahir di palungan kan, tapi natang. Supaya apa? Supaya nggak ada satupun dari kita itu merasa sebaliknya. Ya, itu kan buat Melki atau itu mah buat orang yang ini, udah gini. Gua mah terlalu rendah Pak Melki. Enggak. Ya, justru punya kesempatan lebih besar. Kenapa? Bergantungnya lebih genuine kan kalau orang udah nggak bisa apa-apaan, benar nggak? Ya, cuman bukan berarti sekali lagi seperti ya, dia punya apa-apa dan punya segala. Ya, nggak usah nunggu juga nasib sial itu menjangkau dia, anaknya perempuan satu-satunya mati. Nggak perlu nunggu sampai situ. Ya, setiap waktu, setiap saat kita datang sama Islam, I cannot but you can. Amin. Ya, saudara, walaupun saudara dan saya punya pengalaman, yang kayak gini mah gue udah punya pengalaman. Gue udah kalahin Yeriko. Kata Yosua, ayo lebih kecil aja Yeriko, lebih kecil. Udahlah segini aja. Salah, kalah sama yang kecil. Berdasarkan pengalaman tuh. Saya juga nggak mau belajar nih. Nggak pengalaman saya, enggak. Ya, nggak pengalaman positif. Bahkan nggak pengalaman Paulus. Waduh, Pak Melki ini berat nih. Ya, Petrus. Saya belajar sedikit aja. Bukankah di gereja dibilang, Allah itu para rasul-rasul juga mati martir. Bukan merendahkan mereka sama sekali ya, bukan ya. Percaya nggak saudara bahwa grace itu terus multiply waktu kita zaman kita? Mereka cuma bilang gini, wah ada yang kayak gitu, buat kita dulu tuh. Istilahnya kalau di surga nonton gitu ya, ada yang kayak gitu tuh. Wah, kata Paulus ya kan, kita udah di sini bilang gini, Paulus aja matinya begitu, kita udah paling mentok begitu. Pengalaman Paulus itu masih jauh miskin daripada kebenaran. Amin. Kita mau pegang truth, amin. Ya, kebenarannya apa? Sekali lagi, ya, tidak sama sekali berurusan dengan saya pernah nggak tahu pernah baca buku. Jadi Paulus itu bilang gini, saya nulis ya betul, oleh ilham Roh Kudus betul, saya nulis 18 Alkitab, ya. Tetapi bukan semua itu dia bisa makan, ya. Gini. Paulus dirajam, nggak mati kan? So bayangin nggak dirajam tuh, detak-detuk bisa hidup lagi, jalan lagi, khotbah lagi. Nggak geger otak aja udah bagus itu, nggak patah, nggak bocor gitu ya. Berarti apa Tuhan, kekuatan Tuhan? Saya nggak tahu bagaimana cerita aja dalam perjalanannya. Sampai suatu titik dia bisa dibunuh misalnya, ditangkap terus dibunuh. Saya baca di Alkitab waktu Tuhan Yesus ditangkap nggak bisa. Bisa nggak Tuhan Yesus ditangkap? Nggak bisa kecuali dia menyerahkan diri, betul nggak? Ya kan? Ya kan Tuhan Yesus dulu nggak. Tuhan bilang lu melakukan pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar. Makanya kebenarannya dulu taruh gitu maksudnya. Makanya saudara dengar dan saya dengar sama-sama di mimbar ini adalah the truth, kebenarannya dulu. Ya, cuman gini, kita masih jauh di sini udah, nggak mungkin, nggak mungkin semua goreng-goreng di atas. No, nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Amin. Dia sanggup. Haleluya.